Waalaikumsalam. Ayo, Pak. Silakan Bapak. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang bentuk penilaian saya. Baik Pak, nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan bentuk penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach? Dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang harus Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan itu ada present dulu, hadiran semua. Kemudian saya juga ingin mendengarkan akhir dan juga saya ingin menentukan pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Potensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Jadi dua hal ini yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah aktif, yang kedua adalah menggunakan cara. Kemudian terakhir Pak, indikator menjadi utama yang ingin Bapak proses coaching kali ini. Saya ingin coaching saya dapat menemukan solusi minimal atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik, demikian dulu Pak observasinya. Silakan Bapak melakukan coaching. Ibu, saya minta izin telepon dulu ya. Oh, silakan. Halo, selamat siang Bu Parmin. Bisa ke ruangan kepala sekolah, ada hal yang akan disampaikan berdasarkan coaching yang telah kita sampaikan kemarin. Bu Parmin, silakan ke ruang kepala sekolah. Permisi, selamat siang Pak, selamat siang Bu. Selamat siang, silakan Ibu. Terima kasih. Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Budi. Gimana kabarnya tadi? Puji Tuhan Pak, hari ini kabar saya baik, sehat selalu. Apa yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak, saya ingin menceritakan tentang salah satu siswa saya yang saat ini sudah mau berjalan 3 minggu tidak hadir di sekolah Pak. Oh, baik-baik. Silakan Ibu ceritakan mengenai siswa itu. Ada apa dengan siswa itu? Jadi begini Bu, ini Bu dan Pak Budi, anak saya itu sudah hampir 3 minggu tidak turun ke sekolah. Tetapi di awal-awal semester itu dia rajin turun. Nah, terpantau ini sudah hampir 3 minggu dia tidak turun ke sekolah. Dan sampai ini sebagai wali kelas saya tidak tahu mengapa dia tidak turun. Oh gitu ya. Nah, terus kemudian bagaimana perasaan Ibu dengan persoalan siswa itu? Terus Pak, sebagai wali kelas itu saya merasa sangat khawatir ada apa dengan anak ini karena tidak biasanya dia begini Pak. Nah, dia selalu rajin turun dan ini saya sangat khawatir ada apa dengan anak saya. Ya, kalau saya tarik kesimpulan kayaknya Ibu ini terkait kehadiran Bu ya. Iya Pak. Nah, kalau seandainya kondisi kehadiran itu seandainya dikasih ring berapa antara 1 sampai 10 tentang kehadiran anak Ibu ini? Kalau berdasarkan range-nya itu Pak, saya kasih range di angka 4. Terus apa yang Ibu harapkan setelah adanya obrolan kita ini? Saya berharap sebagai wali kelas dari pembicaraan kita pada saat ini,
sebagai wali kelas saya menemukan titik terang apa yang menjadi masalah atau apa yang menjadi kendala anak saya ini sehingga dia tidak turun ke sekolah, dan saya juga berharap bahwa dari masalah ini kita bisa menemukan solusi jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi oleh anak saya, Pak. Oke. Apa yang telah Ibu lakukan untuk mengetahui penyebab permasalahan anak? Baik Pak, sebagai wali kelas sampai sejauh ini saya sudah mencoba dua hal. Yang pertama itu Pak, saya melakukan pertanyaan atau bertanya langsung kepada teman-temannya yang tinggal dekat dengan anak saya ini. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah bertanya kepada guru BK apakah guru mereka ini sudah melakukan home visit terhadap anak saya. Informasi apa yang Ibu dapatkan dari mereka? Baik Pak, informasi yang saya dapat dari teman-temannya dan guru BK juga bahwa anak saya ini tidak hadir ke sekolah karena ikut membantu orang tuanya mencari nafkah, dan karena membantu orang tuanya ikut mencari nafkah, khususnya anak ini dibawa ke tambak Pak, ke tambak ikan, sehingga anak ini jarang pulang ke rumah karena ikut orang tuanya. Dari informasi yang Ibu dapatkan ada beberapa video yang dia sering tidak sekolah. Terus apa yang akan Ibu lakukan? Nah begini Pak, rencana yang sudah saya pikirkan itu adalah yang pertama, saya akan mencoba memanggil anak saya ini ketika nanti dia turun ke sekolah, supaya saya bisa berbicara dari hati ke hati dengan anak saya. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan guru BK supaya guru BK ini bisa mengatur jadwal untuk mempertemukan saya sebagai guru kelas dan orang tuanya, supaya saya, guru BK dan orang tua bisa duduk bersama untuk mencari solusi yang terbaik dari permasalahan anak saya ini, Pak. Itu dia. Betul sekali Bu, dengan adanya komunikasi kalkulasi dengan orang tua siswa mendapatkan solusi yang terbaik. Kira-kira nih Bu ya, kira-kira komitmen apa yang Ibu buat dalam menyelesaikan masalah ini dan kapan dimulai? Baik Pak, jadi sebagai wali kelas saya berkomitmen akan mendampingi dan membantu siswa saya ini agar masalah ini dapat diselesaikan bersama-sama, dan kalau menurut pendapat saya Pak, lebih cepat lebih bagus, karena kalau terus ditunda-tunda anak ini akan semakin ketinggalan pelajaran Pak. Saya senang itu dengarnya Bu, bagus itu. Nah terus bagaimana Ibu mengukur keberhasilan tindakan yang Ibu lakukan? Baik, terima kasih Pak. Kalau secara pribadi saya menilai atau mengukur keberhasilan dari upaya dan tindakan yang saya lakukan dalam membantu siswa saya adalah dengan melihat presentasi kehadirannya dan bagaimana dia mengumpulkan tugas-tugas itu tepat waktu Pak. Itu Bu. Baik Bu, sepertinya obrolan kita sore ini Ibu sudah menemukan titik terang dalam membantu siswa Bu ya. Apa yang bisa Ibu sampaikan atau apa yang bisa Ibu simpulkan dari obrolan kita pada hari ini? Baik Pak, dari obrolan yang sudah kita lakukan pada hari ini, saya menyimpulkan bahwa setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluar, dengan catatan kita menemukan ruang yang tepat untuk mencurahkan, dan kita juga punya mitra yang tepat untuk membantu, membimbing, dan mengarahkan kita sehingga kita bisa menemukan solusi yang terbaik Pak. Luar biasa Ibu ini. Jadi kapan lagi kita bisa ngobrol Bu? Saya nggak sabar ingin melihat mengetahui perkembangan dari penyelesaian masalah ini. Baik Pak, kalau Tuhan menghendaki, saya berencana setelah saya akan berkoordinasi dengan orang tua dan BK, saya berharap kita bisa bertemu kembali di awal bulan ini Pak, supaya solusi dari masalah yang ada ini semakin cepat diselesaikan. Ya, tunggu Bu ya kabarnya Bu ya. Tunggu kabarnya, jangan lupa dikabari saya. Jadi dan dikasih catatan buat saya nanti kapan kita bisa ketemu lagi, karena ini kayaknya masalah ini bagus sekali. Oke Bu ya, saya tunggu kabarnya nanti Bu ya. Terima kasih. Setelah ini saya bisa lanjutkan ke Ibu Kepala Sekolah untuk berkomunikasi dengan saya. Ya. Ibu, terima kasih. Ya, atas nama pribadi sebagai wali kelas, saya mengucapkan terima kasih atas waktu Pak Budi dan Ibu Hamsina sudah meluangkan waktu untuk saya, dan saya pamit Pak kembali dengan guru. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.
Budi tadi sudah melakukan coaching Ibu Femin. Sebelum menutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Bu, karena alur kita ini memiliki pengertian menentukan tujuan, identifikasi, regenerasi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Oke, Bapak Agus, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching tadi Pak Agus dan Fermin sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita dan juga Bu Fermin juga sudah bisa menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Agus sehingga Pak Agus bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Saya ingin kompetensi yang saya ingin itu saya lebih memahami lagi alur. Nah, sehingga saya nantinya menemukan coaching yang lebih lagi atau latihan lebih baik. Baiklah, semoga kedepannya kita melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, saya kembali ke kelas dulu. Terima kasih.